Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar, sehingga dengan nikmat itulah kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas. Dan apapun aktivitasnya, semoga Allah berikan kita kemudahan. Amin. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi atau mata pelajaran seni budaya pada materi bab 1, yakni menggambar flora, fauna, dan alam benda. Untuk itu, sebelum dimulai, alangkah lebih baiknya kita sama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, kita langsung saja ke materinya. Untuk materi kali ini saya akan melanjutkan pada pertemuan yang minggu lalu pada mata pelajaran seni budaya. Pengertian menggambar sudah kita bahas kemarin, sampai objek menggambar juga sudah, komposisi berikut contohnya sudah, dan kali ini kita lanjut ke poin D, yaitu teknik menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasanya sebelum menggambar, untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi dan keseimbangan yang baik. Beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. 2. Mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap, terang, baik hitam, putih, atau berwarna. Dan yang terakhir, memberikan kesan untuk latar belakang. Setelah itu, mulailah berlatih dari bentuk flora, fauna, dan alam benda buatan manusia yang paling sederhana dan biasa digambar. A. Teknik menggambar flora. Menggambar flora dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek gambar yang ada di lingkungan sekitar. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat dijadikan sebagai objek gambar, misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Bagian-bagian flora ini dapat digambar secara terpisah atau digabung menjadi satu rangkaian. Menggambar bunga Kamboja dan bunga mawar memiliki teknik yang berbeda walaupun sama-sama jenis bunga. Perbedaan ini disebabkan karakteristik kelopak bunga yang berbeda. Perhatikanlah langkah-langkah menggambar bunga Kamboja di slide selanjutnya. Nah, ini teknik menggambar bunga Kamboja. Bisa teman-teman lihat di sini saya mengambil gambar dari Google ya, atau internet. Yang pertama itu teknik gambarlah bentuk lingkaran untuk pola bunga. Jadi yang pertama itu lingkaran, dan setelah itu gambarlah kelopak bunga sesuai dengan bagian aslinya. Kemudian buat dikasih kelopak-kelopak, dan di tahap finishing berilah warna pada hasil gambar. Jadinya kayak gini. Kita lanjut. Menggambar bunga mawar. Ternyata menggambar bunga mawar lebih sulit dibandingkan menggambar bunga Kamboja. Perhatikanlah langkah-langkah menggambar bunga mawar di bawah ini. Bisa teman-teman lihat di sini ada gambar atau tahapan-tahapan untuk menggambar bunga mawar. Yang pertama, menggambar objek secara garis besar. Kemudian gambarlah kelopak dengan cermat sesuai dengan arah melingkar bunga.
Yang ketiga, tentukanlah titik pusat bunga dan tempat batang yang bertemu dengan kelopak. Ini akan membantu menemukan posisi pusat bunga. Dan yang tahap finishing, berilah arsiran atau warna agar lipatan dan tekstur gambar lebih berkesan hidup. Dan ini tahapan-tahapan untuk menggambar bunga mawar. Lanjut. B. Teknik menggambar fauna. Fauna memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada hewan berkaki 4 seperti sapi, dan ada juga hewan berkaki 2 seperti ayam dan bebek. Ada hewan yang hidup di air dan di darat. Ada juga hewan yang bersifat buas, dan ada juga yang jinak. Setiap hewan memiliki bentuk badan yang berbeda-beda, dan kamu biasakan menggambar hewan dimulai dari badannya terlebih dahulu, kemudian kepala, kaki, dan cakarnya. Sketsa berupa geometris akan membantu dan mempermudah dalam menggambar hewan. Perhatikanlah contoh langkah-langkah dalam menggambar hewan berupa itik sebagai berikut. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, langkah-langkah dalam menggambar hewan berupa itik. Di sini ada buatan atau bulatan oval yang berbentuk oval ya. Kemudian tambahkan bentuk kerucut untuk leher, kepala, dan ekor. Dan yang terakhir, berilah arsiran atau warna pada gambar titik. Jadi bisa teman-teman lihat di sini langkah-langkah dalam menggambar hewan berupa itik. Sebenarnya mudah sih. Kita lanjut. C. Teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, gelas, dan beraneka ragam bentuknya. Alam benda yang terdapat di alam seperti batu, batang kayu, air, dan awan. Pada saat menggambar bentuk, sebaiknya kamu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, proporsi bentuk benda yang akan digambar. Kedua, komposisi dalam meletakkan benda. 3. Cahaya objek gambar yang akan membentuk bayangan. 4. Penggunaan arsiran yang akan membentuk kesan bidang 3 dimensi. Kemudian yang terakhir, penggunaan latar belakang atau background. Perhatikanlah contoh langkah-langkah menggambar piring dan cangkir sebagai berikut. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, di sini ada langkah-langkah menggambar piring dan cangkir sebagai berikut. Dan di sini teman-teman bisa dilihat. Di sini ada cangkir dan piring, dan ada keterangannya juga. Gambarlah bentuk silinder dan oval. Tahapan yang pertama ya. Yang kedua, buatlah setiap bagian menjadi bentuk cangkir dan piring. Dan yang terakhir, sempurnakanlah gambar dengan menggunakan arsiran dan warna. Di sini teman-teman bisa lihat. Kita lanjut. Nah, alat dan media gambar. Sebagai sarana belajar menggambar, alat dan media memiliki banyak variasi dan macamnya. Kamu bisa menggunakan pensil dengan menggunakan bahan grafit, pensil warna, bolpen, atau krayon. Setiap alat dan media tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada beberapa macam alat dan media gambar sebagai berikut. Nah, untuk alat-alat ada 5. Yang pertama pensil, kedua pensil warna, ketiga krayon, 4 pulpen atau ballpoint, yang kelima kertas gambar. Ini semua adalah alat-alat atau media gambar. Untuk bab 1 kita sudah selesai pembahasannya. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan pesan saya untuk teman-teman, jagalah kesehatan dan tetap semangat belajarnya.
Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.